20 menit kemudian kedua mobil berkumpul. Saat turun dari mobil, Daniel memberi perintah, "Tim pertama ikut aku masuk ke bar Kaisar, sedangkan tim kedua pulang." "Baik." Rian merasa sangat gembira, sedangkan Thomas merasa sangat tidak adil. Setiap kali pergi ke tempat-tempat menyenangkan, bar Kaisar, Taman Luxil, dan yang lainnya, Daniel selalu mengajak tim di mana ada Rian dan Hartono, sedangkan semua pekerjaan yang melelahkan oleh tim kedua lalu masih tidak dapat pujian. "Pulanglah istirahat," pesan Daniel. Thomas segera meluruskan pinggangnya, langsung merasa dirinya memiliki kekuatan yang tak terbatas. "Kamu sudah bekerja keras." Rian menepuk-nepuk pundak Thomas, kemudian membawa timnya segera masuk ke mobil. Saat Thomas melihat mereka pergi, para pengawal yang berada di belakangnya menghela nafas. Kapan Tuan Daniel juga mengajak kita ke bar Kaisar untuk melihat-lihat? Pasti ada kesempatan. Di dalam mobil, Daniel mempersiapkan kostumnya, menyisir rambutnya, juga bercermin untuk memeriksa penampilannya, barulah turun dari mobil. Setiap hari bar Kaisar penuh dengan orang, pria dan wanita yang masih muda bermain dengan senang di sini. Daniel masuk ke dalam kerumunan orang, ingin langsung menuju ruangan privat, tetapi dia malah dihadang oleh 3 wanita kaya yang gemuk. 3 wanita itu menatapnya dengan tatapan bersemangat, menilainya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan terkejut, "Sungguh kamu, tidak disangka masih bisa bertemu dengan Gigolo saat itu, setelah 2 tahun berlalu. Hahaha, 2 tahun yang lalu, kami merasa sangat menyesal karena tidak berhasil tidur bersamamu. Kakak tampan, katakan hargamu. Kami sangat kaya, asalkan kamu melayani kami sampai puas, kami akan memberikan berapapun yang kamu mau." Ketiga wanita itu semakin bicara, semakin bersemangat, tubuh mereka juga semakin mendekat. Awalnya Daniel sama sekali tidak ingin mempedulikan mereka, tetapi dia menyadari bahwa bayangan yang familiar itu sedang melihatnya dari kejauhan, maka dia tidak menghindar, hanya berkata dengan datar, "Aku sudah ada janji." Sambil berbicara, dia ingin memutari mereka lalu pergi, namun salah satu wanita menarik bajunya, tidak membiarkannya pergi. "Jangan pergi, kakak tampan. Kami akan memberikan 10 kali lipat dari bayaran yang orang itu berikan." "Benar, kami 3 orang. 10 kali lipat, jika ditambahkan, maka itu 30 kali lipat. Kakak tampan, coba pertimbangkan, keahlian kami sangat hebat, sangat bisa menyaingi." Sambil berbicara, ketiga wanita kaya itu mengulurkan tangan hendak meraba-raba tubuh Daniel. Daniel mengenyutkan keningnya lalu segera mundur dan menghindar. Namun ketiga wanita kaya itu tidak bermoral, mereka langsung menerkam Daniel. Saat ketiga wanita itu hendak menerkam Daniel dan menjatuhkannya ke atas sofa, saat ini tiba-tiba dari belakang ada sebuah tangan yang halus menarik Daniel. Daniel menoleh dan melihat ternyata itu adalah Tracy yang berpakaian putih dengan aura yang dingin dan kuat, melindungi Daniel di belakang tubuhnya seperti seorang ratu. Ketiga wanita kaya itu tidak berhasil menerkam Daniel hingga akhirnya jatuh ke sofa dengan posisi yang berantakan, terlihat sangat menyedihkan. Mereka bangkit berdiri dari sofa dengan marah lalu memaki, "Wanita jalang yang berani merebut priaku!" "Jaga mulutmu," Naomi berseru marah. "Ini adalah priaku." Tracy meletakkan tangannya di pundak Daniel sambil mengumumkan dengan aura mendominasi, "Kalian ingin mengambil keuntungan darinya, ingin mencari mati." Daniel menyunggingkan senyum, ada warna yang berbeda di matanya. Wanita ini berganti karakter juga cukup menggemaskan. Dengan tidak mudah ketiga wanita kaya itu berdiri dengan stabil. Satu orang menelpon untuk memanggil bantuan, yang satu masih membereskan roknya, sedangkan yang satu lagi memaki sambil menunjuk Tracy. "Dasar wanita jalang, kamu berani melawan kami?"
Perkataannya belum selesai, dia sudah tertegun lalu menatap Tracy dengan terkejut. Mengapa lagi-lagi kamu? Tracy mengerutkan keningnya. Situasi apa ini? Mereka mengenalku. Dia keterlaluan, dasar wanita jalang. 2 tahun yang lalu, kamu menjual pria ini kepada kami dengan harga 2 miliar, lalu membuat kami tidak sadar, dan kalian berdua membawa kabur uang itu. Untungnya kami membatalkan cek itu tepat waktu. Kalau tidak, sungguh akan dijebak olehmu. Hari ini kami tidak akan melepaskanmu. Saat berbicara pengawal, ketiga wanita kaya itu datang. Semuanya adalah pria bertubuh besar dan sangat kekar. Daniel melirik mereka. Bukankah ini adalah orang-orang yang sama seperti 2 tahun yang lalu? Masih orang-orang yang sama, di tempat yang sama, waktu juganya seperti sama. Hanya saja Tracy yang sekarang sudah sangat berbeda dibandingkan Tracy yang dulu. Apa masih ada? Tracy menunjuk 6 pengawal berotot itu sambil bertanya dengan menaikkan alisnya. Hanya beberapa orang ini. Apa maksudmu? Ketiga wanita kaya itu langsung emosi. Beberapa orang ini sudah cukup untuk membereskanmu. Benar, serang! Kata Nino baru dilontarkan. 6 pengawal berotot itu sudah menyerang ke arah Tracy. Tracy tertawa mencibir lalu membuat gerakan tangan. Naomi dan Paula menaikkan alis mereka lalu menyerang dengan cepat. Ke-6 orang itu langsung jatuh ke lantai hanya dengan beberapa kali tendangan. Satu persatu memegangi perut mereka sambil mengerang kesakitan. Ketiga wanita kaya itu tercengang, sama sekali tidak menyangka bahwa 2 gadis yang terlihat sangat kurus itu memiliki kemampuan bertarung dan kekuatan yang begitu besar. Apa masih mau bertarung? Tracy membuat sebuah gerakan tangan. Lihat saja nanti. Ketiga wanita kaya itu sangat marah hingga wajah mereka memerah. Demi menjaga gengsi, mereka masih mengatakan perkataan yang kejam. Naomi dan Paula mengelus-ngelus tinju mereka. Ketiga wanita kaya itu langsung kabur ketakutan sambil menendang pengawal mereka beberapa kali. Orang tak berguna, masih tidak bangun. Ke-6 pengawal itu buru-buru bangun lalu kabur dengan menyedihkan. Tidak apa-apa kan? Tracy menoleh dan memperhatikan Daniel. Mereka tidak mengambil keuntungan darimu kan? Apa aku begitu lemah? Daniel merengkuh Tracy ke dalam pelukannya lalu mendekatkan tubuh mereka. Lepaskan. Tracy meronta sebentar menyadari bahwa dirinya tidak bisa melepaskan diri, maka dia pun menaikkan alisnya dan berkata, kamu cukup kuat. Kamu lupa siapa yang menolongmu sebelumnya? Bibir tipis Daniel yang seksi melintasi pipi Tracy lalu berbisik di telinganya. Bagaimana? Bos malam ini mau makan? Nafas menggoda yang terasa di telinganya membuat Tracy menjadi lemas, bagaikan tersengat listrik. Ada rasa panas yang membara. Tubuh Tracy menjadi tegang, kedua tangannya menahan dada Daniel dengan perasaan yang tidak tenang, menghadang Daniel untuk mendekat. Jangan berulah, lepaskan. Di belakang Naomi dan Paula saling menatap. Mereka mengerutkan kening dengan tatapan salah. Mereka tidak pernah menemui situasi seperti ini, maka tidak tahu harus menolong atau tidak. Baiklah. Daniel melepaskan tangannya lalu merangkul pundak Tracy dan berjalan menuju ruangan privat. Hari ini ingin bermain apa? Mana ada waktu untuk bermain setiap hari? Tracy menatapnya dengan kesal. Aku mau bertemu dengan klien. Kamu tunggu aku di ruangan sebelah. Setelah selesai, kita pergi keluar untuk mencari udara segar. Bertemu klien di sini? Daniel sedikit menyipitkan matanya. Sebenarnya dia juga sering bertemu klien di sini, tetapi orang-orang itu bukanlah orang baik. Semuanya melakukan bisnis abu-abu. Mungkinkah keluarga Moore juga melakukan bisnis yang seperti itu?
Tracy mendongak dan melihat di sisi ujung koridor datanglah beberapa orang asing. Ekspresi mereka sangat dingin dan serius, sangat berhati-hati. Tracy membuat sebuah gerakan tangan, lalu Paula maju dan berkata pada Daniel, "Silakan ke sebelah sini." Daniel melihat beberapa orang asing itu lalu mengikuti Paula masuk ke ruang sebelah. Di sisi lain, Tracy dan beberapa orang asing itu masuk ke ruangan yang ada di sebelahnya. Pintu ruangan tertutup. Beberapa orang itu juga tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di samping. Naomi menuangkan segelas anggur untuk Tracy lalu berkata dengan suara kecil, "Menurut Anda, dia sungguh bermasalah?" Bermasalah atau tidak, bisa kita ketahui saat melihat reaksinya. Tracy menggoyang-goyangkan gelas anggurnya sambil menatap pintu kaca dengan tatapan dingin. "Benar," Naomi berkata dengan marah. "Subuh ini, dia menunjukkan keterampilan mengemudi yang sangat terlatih. Malam ini, kita menyadari bahwa keterampilan mengemudi Daniel juga sangat hebat. Apa sungguh ada hal yang begitu kebetulan di dunia ini? Menurut saya, Daniel seharusnya tidak begitu bodoh." Paula berdiri di samping pintu sambil melihat keluar. "Jika dia sungguh adalah pria itu, bagaimana mungkin menunjukkan kedoknya dalam hari yang sama?" "Benar juga," Naomi mengangguk. "Jangan banyak omong lagi." Tracy melakukan sebuah gerakan tangan. Naomi segera maju dan menyalakan komputer, mencari video dengan sangat cepat. Semua hal yang terjadi dalam ruangan muncul di layar komputer. Daniel duduk di sofa dengan arogan menghilangkan sebatang cerutu, menghisapnya dengan elegan. Seorang pelayan wanita sedang berjongkok di samping dan menuangkan anggur untuknya. Sebuah pemandangan yang sederhana tapi malah membuat orang merasakan sebuah tekanan. Apa dia sungguh gigolo? Naomi menatap layar komputer, merasa sulit mempercayainya. Auranya sungguh tidak biasa. Aura Daniel juga sangat kuat, tapi mereka berdua sama sekali berbeda. Naomi menganalisis. Selain itu, Daniel arogan dan sombong. Mana mungkin merendahkan diri untuk menjadi gigolo? Benar, kedua anak buah merasa gigolo itu tidak mungkin Daniel. Tracy terus menatap layar komputer saat melihat gaya Daniel dalam menghisap cerutu, minum anggur, bahkan mengibaskan rambut. Dia merasa familiar, dan perasaan familiar itu terasa akrab dan hangat. Ini sama sekali berbeda dengan perasaan rumit yang dia miliki terhadap Daniel. Meski berdasarkan intuisi, seharusnya dia juga percaya padanya. Tracy hendak menginstruksikan untuk membatalkan pemujian ini. Tiba-tiba gigolo yang berada di ruang depan berdiri. Naomi dan Paula segera menatap layar komputer. Mungkinkah sungguh ada sesuatu? "Tuan, Anda ingin memesan apa?" tanya pelayan dengan hormat. Gigolo mengeluarkan setumpuk uang dari saku dan memberikan padanya, berkata, "Kamu tidak perlu melayani di sini. Pergilah ke ruangan depan." "Hah? Kemana? Untuk apa?" tanya pelayan dengan lemah. Di depan layar komputer, Naomi emosi sampai menggertakkan gigi. "Memang benar ada sesuatu. Meski bukan Daniel, tapi dia punya niat buruk," kata Paula dengan marah. "Pria bajingan seperti dia malah berani membohongi Nona Tracy." Tracy mengerutkan kening dengan erat, matanya menatap layar komputer, sorot matanya rumit dan sulit mengatakannya. Apa sungguh ada sesuatu? Siapa dia sebenarnya? "Pergi ke depan pintu dan dengarkan." Gigolo menunjuk keluar dan berkata, "Kalau ada suara wanita yang berteriak, menangis, atau minta tolong, segera lambaikan tangan padaku."
Paula dan Naomi saling memandang sangat bingung apa maksudnya. Tracy juga merasa aneh kenapa menyuruh pelayan datang untuk mendengar suara seperti ini. Tuan, Anda tidak mengatakannya dengan jelas. Aku tidak berani pergi. Tidak sia-sia pelayan wanita itu mengambil uang dari kedua belah pihak sangat cerdas. Di sana ada toko besar. Aku tidak berani meninggungnya. Orang di dalam sana adalah pacarku. Dia sedang membahas bisnis dengan klien. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Gigolo sedikit tergesa-gesa. Kamu pergi atau tidak? Kalau tidak, aku cari orang lain. Oke, aku kesana sekarang. Pelayan wanita segera mengambil uang keluar dengan membawa nampan. Gigolo berjalan ke samping pintu, terlihat sangat menantikan, juga sangat cemas. Sungguh terharu. Paula langsung merasa tersentuh. Ternyata kita salah paham padanya. Dia sama sekali bukan Daniel, juga tidak punya niat buruk apapun, hanya ingin melindungi Nona. Benar, aku merasa sangat bersalah. Naomi juga sangat tersentuh, meski dia seorang gigolo. Sedikit memalukan, tapi dia benar-benar tulus pada Nona. Sudah, Tracy mematikan komputer memberikan instruksi. Pengujian selesai. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke arah luar. Pelayan wanita di luar terkejut hampir bertabrakan dengannya. Saat melihat sorot matanya dengan dingin, pelayan itu segera meminta maaf. Maaf. Tracy tidak mendengar apapun, melangkah dengan langkah besar, membuka pintu ruangan depan. Sudah selesai. Daniel melirik sekilas ruangan di depan. Beberapa orang asing itu sudah pergi. Kelihatannya tebakannya benar. Tracy memang ingin mengujinya. Iya, sudah selesai. Saat melihat Daniel lagi, sorot mata Tracy menjadi lembut. Ayo, pergi jalan-jalan. Oke. Daniel mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja, merangkul bahu Tracy dan berjalan ke arah pintu belakang. Naomi, Paula, dan dua pengawal wanita yang lain mengikuti di belakang. Daniel mengayunkan tangan dan berkata, "Jangan ikut, pergilah bermain sendiri." Tapi Naomi hendak bicara. Tracy menginstruksikan, "Lakukan apa yang dia katakan." Baiklah. Naomi dan lainnya terpaksa berhenti. Ingin pergi kemana malam ini? Daniel sangat menikmati malam seperti ini, meskipun tidak tidur setiap hari, tapi asalkan bisa bersamanya seperti ini, dia merasa sangat puas. Ke pantai. Saat Tracy berbicara, seorang gadis seksi berkostum kelinci berjalan ke arahnya. Saat melihat Tracy, gadis itu terkejut sampai membelalakan mata. Tracy? Tracy menghentikan langkah melihatnya dengan bingung. Kamu mengenalku? Mana mungkin aku tidak mengenalmu? Gadis seksi berkostum kelinci menarik tangan Tracy, berkata dengan penuh semangat. Aku Belinda, apa kamu sudah melupakanku? Tracy mengharutkan kening kebingungan. Daniel menyipitkan mata, mengamati gadis itu. Penampilannya seperti ini, seharusnya putri di bar kaisar. Sepertinya dulu Tracy pernah bekerja sebagai putri di bar kaisar. Mungkinkah ini rekan kerjanya? Kamu sungguh tidak ingat padaku? Sungguh tidak berperasaan. Dulu kita rekan kerja. Belinda sedikit sedih. Aku bahkan menyamar menjadi dirimu, membantu membohongi pacarmu. Pacar? Tracy semakin bingung. Belinda belum selesai bicara, ada yang menginjaknya. Ia kesakitan sampai menangis. Siapa menginjakku? Sekelompok gadis berkostum kucing menerobos dari belakang mendorong Belinda. Ayo kita jalan.
Daniel memanfaatkan kesempatan untuk pergi dan merangkul Tracy. Bernapas lega dalam hati, tapi Belinda hampir keceplosan. Dia juga teringat kembali saat Tracy bekerja menjadi pelayan di sini. Dia sangat marah ingin datang menangkapnya. Saat itu Tracy mencari seorang gadis bertopeng untuk menggantikannya, yaitu Belinda yang tadi. Jadi Belinda tahu bahwa pacar Tracy adalah Daniel Wellens. Kalau keceplosan itu akan merepotkan. Tapi untung saja Tracy tidak tahu keberadaannya sebagai gigolo. Kalau tidak pasti akan ketahuan. Tracy, jangan pergi. Belinda menoleh dan berteriak memanggil Tracy. Kalau tidak ingat padaku, seharusnya kamu ingat Windy kan? Dia terus mencarimu. Saat mendengarnya, Tracy langsung menghentikan langkahnya, berbalik dan melihatnya. Sayangnya Belinda sudah didorong sekelompok gadis itu sampai ke arena dansa. Tracy mengerutkan kening mengingat kembali nama Windy. Saat mendengarnya hatinya merasa akrab seolah-olah dia adalah kerabat atau sahabat yang sudah lama terpisah. Tanpa sadar keduanya berjalan keluar dari bar Kaisar masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang. Tracy masih tidak fokus sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Daniel memainkan sabuk pengaman padanya. Kamu bilang dulu kita pernah bersama. Tracy mencoba mengingat masa lalu. Kalau begitu, apa kamu mengenal gadis tadi? Tidak kenal. Daniel menyesuaikan jawab untuknya. Windy. Tracy mengerutkan kening. Tidak kenal. Daniel membelai rambutnya. Ada apa denganmu? Tidak ingat dengan masalah sendiri. Aku kehilangan sebagian ingatan. Tracy bergumam. Dulu aku merasa ada sebagian ingatanku yang kosong. Benar-benar tidak bisa mengingatnya kembali. Saat kembali kali ini, pergi ke tempat yang familiar, melihat lingkungan yang familiar, kadang aku bisa mengingat beberapa hal. Apa yang kamu ingat? Daniel memegang wajahnya dengan lembut. Ingat padamu. Tracy mendongak dan melihatnya. Ingatan tentangmu adalah yang paling jelas. Apa ingatan yang paling indah? Dengan pelan Daniel menggosok bibirnya dengan ibu jari. Iya, Tracy mengangguk. Hangat, ramah dan gembira. Semuanya ada perasaan yang indah. Baguslah. Daniel menaikkan sudut mulutnya. Setidaknya identitasnya sebagai gigolo membawakan perasaan positif padanya. Ayo pergi. Tracy mendorong tangannya dengan pelan. Apa ingin lebih indah lagi? Daniel memegang kepalanya, mendekatinya dengan mesra. Apa? Tracy belum selesai bicara, sudah dicium olehnya. Ciuman Daniel lembut dan halus bagaikan embun yang melindungi kelopak bunga, membawakan kehangatan dan kelembutan tak terbatas padanya. Tracy mendorongnya beberapa kali secara naluriah, tapi meleleh dalam pelukannya dengan sangat cepat menerima ciumannya yang seperti embun itu. Perasaan seperti ini sangat familiar, sangat aneh, seolah-olah ada sebuah intuisi. Sepertinya tubuhnya sudah terbiasa dengan kedekatannya. Dia malah tidak menolak sama sekali, bahkan menginginkan lebih banyak. Tapi Daniel tidak terus melakukannya, melainkan melepaskannya dengan sangat cepat, memegang wajahnya dengan telapak tangannya yang panas. Ibu jari menyekat noda cairan di bibirnya dengan lembut, menatapnya dengan sorot mata yang penuh cinta. Tracy hampir dibuat meleleh oleh tatapan ini. Dulu, kita pasti saling sangat mencintai. Iya. Daniel menempelkan kening pada keningnya. Kalau begitu, kenapa bisa berpisah? Tanya Tracy dengan tidak mengerti. Ceritanya panjang. Daniel tidak tahu bagaimana menjelaskan padanya mengenai masa lalu yang rumit itu, hanya bisa mengalihkan topik. Ayo, kita ke sebuah tempat. Oke, Tracy mengangguk. Kamu tidak tanya aku mau membawamu kemana? Daniel menaikkan sudut mulut.
Bagaimana kalau aku menjualmu? Tidak ada yang berani beli. Tracy menaikkan alis berkata dengan otoriter. Benar juga. Mobil menyala melaju ke arah yang tidak diketahui. Karena ini adalah jalan raya perkotaan, maka tidak boleh terlalu cepat. Tracy bisa menikmati pemandangan malam yang dengan santai, lampu-lampu yang indah di sepanjang jalan, kota yang ramai dengan orang yang berlalu lalang. Terdapat perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan. Dengan sangat cepat mobil tiba di sebuah jalan hijau yang indah. Kedua sisi jalan terdapat dua baris pohon yang tinggi. Di belakang pohon terdapat dua baris dinding merah. Ada semacam perasaan pulang ke rumah yang hangat. Perasaan familiar ini semakin kuat. Tracy melihat sekeliling, melihat ada sebuah papan hijau yang tinggi di pinggir jalan. Di atasnya tertulis Jalan Bahagia. Saat melihat papan tersebut muncul kehangatan yang tak dapat dijelaskan dalam hati Tracy. Tempat apa ini? Tanya Tracy. Jalan Bahagia. Daniel memperlambat laju mobil memperkenalkan pada Tracy. Dulu kita tinggal di sini. Aku dan kamu. Tracy sedikit tercengang. Dia tidak tahu ternyata dia dan pria ini pernah tinggal bersama. Juga ada. Daniel hendak mengatakan tentang Bibi Juni dan ketiga anak, tapi dia mengurungkan niatnya. Apa? Perhatian Tracy masih tertuju pada pemandangan di pinggir jalan, tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Bagaimana? Apa teringat sesuatu? Daniel mengalihkan topik. Ada sedikit perasaan familiar, tapi tidak ingat. Tracy melihat sekeliling sambil mengerutkan kening. Saat ini Daniel menghentikan mobil di depan Jalan Bahagia nomor 1, menunjuk ke jendela di lantai 16 dan berkata, "Lihat, itu rumah kita." Tracy mendongak dan melihatnya. Lampu rumah itu menyala membawakan kehangatan. Tiba-tiba terlintas beberapa gambaran kecil di benaknya seperti sebuah keluarga duduk mengelilingi meja makan dan makan dengan meriah. Tapi bayangan orang-orang itu tidak terlihat jelas. Dia hanya tahu dulu dia punya keluarga. Tracy berusaha untuk mengingat masa lalu tetapi kepalanya terasa sakit. Dia memegang kepalanya, mengingatkan diri sendiri untuk tidak mengingatkannya lagi. Kenapa? Daniel segera memeluknya. Kepalaku sakit. Ekspresi Tracy sangat menderita. Jangan diingat lagi. Daniel segera menyalakan mobil dan melaju. Saat mobil semakin jauh meninggalkan Jalan Bahagia, perasaan familiar itu menghilang. Akhirnya, Tracy tidak sakit kepala lagi, hanya saja samar-samar ada kesedihan yang tersisa.